Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Sucitri87, yang mana pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai peran dan fungsi orang tua di dalam menjaga dan meningkatkan ketahanan keluarga. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama saya mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini saya bisa membuat video kembali untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi Narkoba dan Radikalisme pada Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5 di Universitas Islam Al-Ihya Kuningan. Terima kasih kepada Bapak dosen pengampu, Bapak Zaka Fikrian SPD, MPD, yang mana telah memberikan kesempatan kepada saya untuk kembali menambah video di dalam channel YouTube saya. Untuk itu saya memilih judul ini sesuai dengan materi yang pernah saya bawakan dan presentasikan. Kemudian saya juga sudah berdiskusi dengan teman-teman lebih lanjut mengenai materi tersebut. Di dalam peran dan fungsi orang tua untuk meningkatkan ketahanan keluarga, saya mengutip satu ayat dari Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6, yang mana berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatu ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang mana artinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah dan terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan Allah. Maka ketahanan keluarga di sini adalah kondisi di mana suatu keluarga yang memiliki kemampuan untuk hidup mandiri, mengembangkan diri dan meningkatkan kesejahteraan. Nah, setelah ayat ini kita simak, maka kita ketahui bersama peran orang tua di sini, yaitu meningkatkan dan menjaga ketahanan keluarga. Yang dicontohkan tadi dibahas yaitu menjauhkan anggota keluarganya dari api neraka. Contoh di sini menjauhkan dari api neraka yaitu menjaga akhlak dan adab daripada anggota keluarganya. Dengan cara kita bisa mulai orang tua memberikan pendidikan agama yang baik, pondasi agama yang kuat sejak dini kepada anak-anak kita. Melalui pendidikan agama yang disinyalir, ayat ini memberikan isyarat kepada orang tua bahwa mereka wajib memelihara dari keluarganya dari murka Allah. Salah satunya menghindari siksa neraka atau murka Allah dengan mempelajari agama tadi, dengan menempuh pendidikan Islam, baik secara formal maupun non-formal ya, yang harus dilakukan secara benar dan sempurna. Kemudian saya mengutip pendapat menurut Dadang Hawari, yang dimana buku beliau tentang psikologi perkembangan anak dan remaja, yang mengemukakan bahwa hasil penelitian ilmiah beliau membuktikan remaja yang komitmen agamanya lemah mempunyai resiko yang tinggi 4 kali lebih besar untuk terlibat dalam penyalahgunaan naza, yaitu narkotika dan zat adiktif, yang apabila dibandingkan dengan remaja yang komitmen agamanya kuat. Kemudian orang tua berperan untuk meningkatkan ketahanan keluarga. Kita lihat dari berbagai aspek. Yang pertama bisa dimulai dengan menciptakan lingkungan yang aman, kemudian membantu mengembangkan emosi dan kognitif anak-anak kita, kemudian mengajarkan nilai-nilai positif di dalam keluarga seperti menasehati anak untuk
selalu memberi kabar dan pulang tepat waktu di saat bermain dan di luar jangkauan orang tua. Kemudian mengawasi anak pada saat penggunaan gadget mungkin bisa juga seperti itu. Dan kita menciptakan komunikasi yang baik kepada anak-anak. Kemudian juga dengan membiasakan adab dan sopan santun, baik di rumah maupun di luar rumah, kepada orang tua dan kepada siapapun yang ditemui. Kemudian orang tua memberikan keteladanan, memberikan contoh yang baik kepada anak, cara berperilaku, sopan santun, cara berpakaian, dan yang terakhir menyiapkan kemandirian mental. Orang tua menyiapkan kemandirian mental bagi anak pada saat anak dalam pengawasan maupun di luar pengawasan orang tua. Dengan caranya masing-masing. Mungkin orang tua di sini bisa melatih anak hidup mandiri dengan cara mengirimkannya ke pondok pesantren, atau dengan cara memberikan tanggung jawab yang lebih kepada anak dalam mengelola keuangan dan tanggung jawab yang lainnya, seperti ketika hendak sekolah harus memberi kabar jika lanjut bermain atau mengerjakan tugas bersama teman-temannya. Dan keluarga yang tangguh juga mampu menghadapi tekanan hidup dan menyesuaikan diri dengan tantangan hidup dengan cara yang sehat. Oleh karena itu, mendukung ketahanan keluarga selama masa stres dapat membantu menjaga dan meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Orang tua dan pengasuh lainnya merupakan sumber daya yang penting bagi anak dalam mengelola rangsangan emosionalnya, mengatasi masalah, dan mengelola perilakunya. Orang tua juga berperan dalam hal ini dengan memberikan afirmasi positif. Mereka berperan menyampaikan cinta dan rasa hormat, serta menumbuhkan rasa aman di hati anak-anaknya. Melalui komunikasi terbuka juga memberikan pengawasan. Orang tua dapat mengajarkan pentingnya pendidikan, kerja keras, disiplin, dan tanggung jawab kepada anak-anak mereka. Dan ketahanan keluarga memiliki kerangka yang dimana memadukan dimensi ekosistem dan perkembangan pengalaman. Fungsi yang efektif ini tergantung kepada jenis, tingkat keparahan, dan kronisitas tantangan buruk yang dapat dihadapi, serta sumber daya, kendala, dan tujuan keluarga dalam konteks sosial dan perjalanan hidupnya. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan keluarga di sini saya bisa paparkan dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya seperti stres. Nah, bila malah salah satu anggota keluarga ada yang mengalami stres, beban berat, misalkan si anak karena menempuh pendidikan, mengerjakan tugas yang banyak, menghadapi guru mungkin yang beraneka macam sifatnya, ya kan, dalam memperlakukan murid-muridnya. Mungkin ada juga anak yang merasa stres dengan lingkungan pergaulannya, dan itu sangat beraneka ragam menurut hasil penelitian saya. Kemudian ada dipengaruhi faktor modal sosial ya di dalam ketahanan keluarga ini. Modal sosial itu yaitu kemampuan masyarakat untuk bekerja sama mencapai tujuan bersama dalam berbagai kelompok. Nah, ketika si anak terjun di kehidupan masyarakat, anak mulai berorganisasi, baik itu di lingkungan sekolah maupun organisasi seperti Karang Taruna di masyarakat. Di situ juga adalah salah satu faktor yang memicu ketahanan keluarga. Kalau di lingkungannya baik, terciptanya lingkungan yang mendukung, artinya mereka mendapatkan tempat dan berpeluang sangat kecil untuk melakukan hal-hal negatif seperti terkena penyalahgunaan narkoba, itu salah satunya. Dan ada juga faktor self-efficacy, di mana self-efficacy ini kondisi seseorang terhadap kemampuannya untuk berhasil dalam satu situasi dan tujuan tertentu, seperti pengendalian diri di sini, yaitu keyakinan untuk mempengaruhi bagaimana seseorang berpikir, memotivasi diri, dan berperilaku untuk mencapai keberhasilan.
Nah, faktor itu juga faktor pengendalian diri ya, jika dapat saya simpulkan. Kemudian ada faktor ketahanan fisik, eh, yang faktor ini seperti keluarga yang kecukupan gizi, kecukupan dalam hal kesehatan, sandang, dan tempat tinggal yang layak. Ini sangat berpengaruh di dalam ketahanan keluarga ya kan. Artinya orang tua yang bisa memberikan penghidupan yang layak kepada anaknya mungkin akan sedikit lebih kecil peluangnya untuk anak-anaknya terhindar dari penyalahgunaan narkoba atau kenakalan yang lainnya. Kemudian ada kemampuan coping. Ini juga membantu individu lebih tenang, mengurangi perilaku negatif sebagai upaya mengatasi teran dan perilaku terhadap ya. Dan pendidikan keluarga kita juga bisa memberi anak keterampilan yang lain. Orang tua bisa mengirimkan anak mengikuti pelatihan atau les keterampilan. Anak suka berolahraga, silahkan kirim anaknya untuk les basket, les karate, les berenang yang lebih positif, les ngaji ya kan, qiraat dan sebagainya, sehingga anak bisa lebih sibuk di hal-hal positif dan akan terhindar dan berpeluang besar maksud saya untuk menghindarkan diri dari terjerumus pergaulan ke hal-hal yang negatif itu. Dan selanjutnya juga setelah tadi pendidikan dan keterampilan, kemudian temperamen yang salah satu faktor yang juga mempengaruhi ketahanan keluarga ini. Jangan sampai di keluarga kita ada yang temperamen ya, karena anak itu perilakunya peniru yang ulung ya kan. Di usia remaja dia bisa aja meniru tingkah laku orang tuanya sehingga si anak terarahkan, si anak terpengaruh gitu untuk melakukan hal yang sama. Oh, karena orang tuanya berperilaku kasar, seorang ayah yang membentak ibunya, mungkin nanti si anaknya juga akan kurang lebih berperilaku sama kepada temannya, kepada sesama ataupun lawan jenisnya di luaran sana. Itu sangat mungkin terjadi ya, karena anak meniru berulang-ulang dilakukan oleh orang tuanya, dilakukan di lingkungan keluarganya, dan itu bisa saja terjadi ya, ditiru dan diulangi oleh anak kita di luar sana. Itu sangat mempengaruhi. Kemudian faktor yang terakhir adalah dukungan sosial dari kelompok heterogen seperti saudara, teman, rekan kerja, tenaga kesehatan, kelompok sosial, dan sebagainya dapat meringankan tekanan psikologis dan tekanan ekonomi. Nah, dukungan sosial ini termasuk sangat besar pengaruhnya di dalam ketahanan keluarga ya. Kita kirim anak kita pantau terus mereka bergaul dengan siapa, komunitas apa, atau organisasi sosial apa di lingkungan sekolahnya, di lingkungan kampus, ataupun istri mengontrol juga bagaimana pergaulan suaminya di luar, mungkin organisasi apa yang diikutinya, sehingga kita bisa saling menjaga, kita bisa saling melindungi ya kan dari hal-hal yang tidak diinginkan, dari keluar dari ketahanan keluarga tadi ya. Semuanya sangat berperan. Tidak hanya seorang ayah yang melindungi anak dan istrinya, tapi istrinya juga bisa melindungi suaminya dari pergaulan yang salah, mungkin bisa saling menasehati dengan kata-kata yang lebih positif yang bisa diterima oleh pasangannya, seperti itu. Dan sedikit cerita untuk kenakalan remaja di usia yang sudah tidak muda lagi ini, mungkin dahulu saya pernah mengalami banyak hal gitu ya. Di usia saya menginjak 20 tahun gitu, saya mengalami pergaulan yang luas sebagai anak rantau gitu ya, karena saya sudah terjun ke dunia kerja di usia yang sangat muda, sehingga saya banyak menemukan hal-hal di luaran sana yang terkadang saya tidak bisa kontrol ya, di mana pergaulan itu ya, karena saya bertemu berbagai macam orang dari suku dan agama yang berbeda. Saya jelaskan bahwa itu terjadi di kota besar ya, di Jakarta.
Hanya demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi tambahan referensi dan pengetahuan bagi teman-teman atau Anda semua yang menyimak video saya. Ya, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video saya yang lain.